Shalom, tema firman Tuhan, pikiran yang mau menyenangkan Tuhan. Saudara, Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara, dalam perikop ini temanya raja yang diurapi Tuhan. Mazmur pasal 2 ini adalah rahasia terbesar Daud sampai hari ini. Seluruh bangsa Israel menghormati Raja Daud. Dari sekian banyak raja yang ada di Alkitab, Raja Daud mendapatkan tempat penghormatan tertinggi. Kenapa? Karena pikiran dari seorang Daud, pikiran yang mau menyenangkan Tuhan. Dia tidak mau menyenangkan dirinya. Saudara, kalau menjadi raja 40 tahun, pasti dipuji-puji oleh orang. Oh, seluruh bangsa Israel memuji Daud. Tetapi Daud tidak menjadi sombong, tidak menjadi besar kepala. Dan Daud mau menceritakan kenapa dia raja yang paling diurapi. Tipsnya, alasannya, kuncinya adalah beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ada rasa hormat, ada rasa menghargai. Daud satu-satunya orang yang beribadah masih di halaman gereja. Sudah kepenuhan, sudah diurapi. Karena Daud, kalau ibadah hari Minggu seandainya, hari Jumat, hari Kamis, dia sudah mempersiapkan hatinya. Dia sudah rindu untuk beribadah. Bahkan 1 kali 24 jam. Daud mendirikan yang namanya Pondok Daud. Dia kumpulkan pemuji-pemuji. Saya sangat sedih kalau ada orang Kristen ketika dia jadi kepenuhan, soraklah, haleluya, KKR kalah. Tetapi begitu dia ada di rumah, tidak dilihat oleh jemaat, tidak dilihat oleh pendeta, lagu-lagu dunia yang dia putar. Saudara, kalau kita mau diurapi, saudara, teman-teman saya yang seumuran saya di kampung, mereka foto dengan Bupati Minahasa, Induk, Bapak Dondo Kambe, dan Wakil Bupati terima SK PNS kalau tidak salah. Mereka rasa bangga, diposting, berapa banyak postingannya. Tetapi Daud bukan hanya jadi PNS, raja yang paling terkenal. Daud, kenapa dia diurapi Tuhan? Kenapa Daud dia membuat prestasi yang luar biasa? 40 hari orang Filistin dengan orang Israel berhadap-hadapan. Goliat sudah tantang, orang Israel maju, one by one, satu lawan satu. Tentara-tentara terlatih, kakak-kakaknya Daud yang tinggi besar, raja
Raja Saul rasa-rasanya mau kencing celana, takut dengan Goliat. Tetapi inilah ciri-ciri orang yang diurapi Tuhan. Tidak takut dengan pergumulan, tidak takut dengan tantangan, tidak stres dengan pergumulan, tidak mau jadi gila dengan pergumulan yang besar. Daud tidak basa-basi, tidak banyak gerakan tambahan. Dia langsung maju di medan peperangan. Padahal dia cuma mau membawa makanan. Dan dia tahu bahwa Allah di pihak dia. Ternyata kunci orang yang diurapi Tuhan, ada banyak prestasi-prestasi luar biasa. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-10. Oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, terimalah pengajaran firman, terimalah firman Tuhan. Berarti Daud ada kerendahan hati yang luar biasa. Daud ketika dia mau berperang, dia selalu tanya Tuhan. Dia tidak pernah menjadi sombong, Alkitab mencatat. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Ada rasa bersalah kalau tidak ke gereja. Ada rasa malu kepada Tuhan kalau datang terlambat. Tetapi orang Kristen, kalau dia datang di gereja tidak rasa malu terlambat. Tidak ada rasa bersalah kalau dia sudah alpa 1 bulan. Tidak mungkin Allah mau mengurapi dia. Tidak mungkin Allah mau memberkati dia. Karena Allah selalu ada alasan, Alkitab mencatat. Allah Yesus Kristus selalu punya dasar untuk memberkati kita. Allah selalu ada dasar untuk memberkati Daud. Dari umur 12 tahun, dia adalah penyair. Dia adalah penyair yang terkenal di seluruh Israel. Ketika dia mengembalakan domba, kambing, yang jumlahnya hanya 3 ekor, dia bekerja dengan sukacita. Ingat, bekerja dengan sukacita. Pekerjaanmu hari-hari, terlebih bekerja di ladangnya Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Kami ada ibadah fellowship hari Jumat ini. Di bulan Juli tanggal 25, 2025. Kami berusaha cat tempat mic, berusaha mempercantik tempat mic, karena dia posisinya ada di altar. Lihat, saya suruh Ibu Gembala keker, mana yang belum dicat dengan baik, lihat, supaya catnya dikasih tebal. Karena bahan kayu yang kami pakai adalah, karena kami bukanlah gereja yang besar, uang melimpah, kayu yang bekas-bekas. Tetapi kami bikin secara rapi, bikin cat percantik. Saudara, kalau kita suka mempercantik gereja, kita suka berkorban di gereja, kita suka berkorban di kegiatan-kegiatan gereja, Allah akan berkorban di dalam pekerjaan. Allah akan angkat engkau seperti Raja Daud. Tidak disangka, dia belum lama buka usaha, cabok, sudah diberkati. Belum lama dia buka usaha sembako, sudah diberkati. Belum lama dia buka usaha rumah makan, sudah diberkati. Karena apa? Karena dia beribadah dengan cara yang takut kepada Tuhan. Takut kalau terlambat. Saya ulang-ulang kepada jemaat. Puji Tuhan, di 2025 ini sudah cukup banyak jemaat yang takut mau terlambat. Saya selalu khotbah setiap bulan, tidak peduli jemaat mau merasa budak,
sudah dengar khotbah ini, tetapi ayat ini saya pegang dengan teguh. Saya pegang kenapa? Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mazmur 2 ayat 11, ayat yang ke-12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah diberkati dengan luar biasa. Mudah sekali murkanya. Artinya apa? Ada penghukuman Tuhan. Masakan kita Tuhan sudah diberkati dengan uang miliar, tetapi cara kita datang kepada Tuhan, terlambat dia rasa bangga. Terlambat malah dia duduk di paling depan. Mari kita ada rasa hormat. Jangan mentang-mentang karena kita sudah kaya, sumbangan kita banyak, kita mau atur pendeta, kita mau atur gembala. Tuhan tidak mau seperti itu. Saudara, kita lihat Raja Daud, sedangkan orang yang mau membunuh dia, sedangkan Saul berulang kali membunuh dia, dia menghormati pimpinannya. Karena dulu Saul adalah raja, dihormati termasuk dia, dan dia adalah orang tua mantunya. Mari belajar menghormati orang tua mantu. Banyak orang Kristen karena orang tua mantunya banyak kekurangan, dia ceritakan di orang lain. Jangan kita seperti itu. Harus rendah hati kalau kita mau mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita mau atur pendeta kita. Kita mau mencari-cari kekurangan pendeta kita. Kita mau mencari kekurangan gembala kita. Mari kita mau belajar seperti Raja Daud. Dia mencium kaki Tuhan dengan gemetar. Dia rasa sesuatu yang sangat kusuk, sesuatu yang sangat terhormat kalau ada di dalam gereja. Dan saya masih melihat ada orang Kristen di gereja masih main HP, di gereja masih makan minum di dalam gereja. Kalau boleh di dalam gereja jangan makan minum, jangan makan. Ya kalau minum ya saya pikir itu tidak mengapa. Tapi kalau makan-makan di dalam gereja, main HP, itu sangat tidak menghormati Tuhan. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, Tuhan juga tidak mau menghormati kita. Tuhan tidak mau percayakan berkat yang besar. Tergantung apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Tergantung pikiran kita mau menyenangkan Tuhan atau mau memperkaya diri. Terbanyak orang tidak diberkati, terbanyak paling banyak 90% orang Kristen memperkaya diri. Apalagi dia takut mau berkorban. Saudara bisa baca Kejadian sampai Wahyu, rasa-rasanya tidak ada orang yang tidak diberkati kalau dia tidak tahu berkorban. Harus berkorban, harus tahu berkorban, karena pekerjaan Tuhan sangatlah besar. Pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak biaya. Kalau kita mau menghindar dalam hal berkorban, jangan mimpi kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.